ditakut ini kalau kena kulit itu ditakutkan kena penyakit. Di samping panas juga kan, tapi itu bisa menimbulkan, yang membuat makruh itu bisa menimbulkan penyakit. Itu. Kemudian yang ketiga itu adalah air yang suci, mensucikan, air yang suci tapi tidak mensucikan. Air yang suci tapi tidak mensucikan. Airnya itu kalau kena kena badan itu tidak najis karena suci, tapi tidak bisa mensucikan, tapi tidak bisa dibuat untuk mandi besar, tidak bisa dibuat untuk wudu. Apa? Ya kemarin kita jelaskan dalam Al-Qaul Jali, seperti air mustamal, air yang digunakan untuk membasuh perkara yang wajib pada kali pertama, bukan basuhan yang kedua, bukan basuhan yang ketiga. Kalau yang kedua, yang ketiga itu kan sunnah, maka itu tidak mustamal. Atau air yang air tersebut itu sudah tercabut namanya, tercampur dengan barang suci, tapi sudah tercabut sehingga tidak dinamakan air saja. Harus ada embel-embelnya seperti air teh, seperti air kopi, air susu dan lain sebagainya. Itu suci tapi tidak mensucikan. Kemudian yang terakhir itu adalah air najis. Ma'un najisun. Jadi di sini disebutkan wa ma'un najisun, air yang najis, wa walladhi halat fihi najasa. Air yang ditempati najis, air yang terkena najis. Wa huwa dunal kullataini, sedangkan air tersebut kurang dari 2 kula. Jadi kemarin sudah kita sebutkan bahwasanya air itu ada kalanya dikatakan banyak, ada dikatakan sedikit. Dikatakan banyak karena itu air itu ada 2 kula. Berapa? Kalau kita literkan, kurang lebih 216 liter. Atau air yang memenuhi bejana atau kolam yang kalau kita ukur sentimeternya, tinggi, lebar, kemudian panjang, itu kurang lebih 60 cm. Itu kurang lebih 60 cm. Maka kalau ada air yang memenuhi bejana tersebut, yang memenuhi tempat mandi tersebut seukuran 60 cm persegi, kalau ketumpahan atau kena najis dan najisnya itu tidak dimaafkan, najisnya itu seperti najisnya ayam, itu kan tidak dimaafkan itu. Beda kalau najisnya itu seperti nyamuk, najisnya itu seperti lalat, itu bukan itu yang kita bahas. Tapi najisnya itu seperti halnya kotoran dan lain sebagainya. Maka kalau terkena itu air tersebut, maka dilihat apakah salah satu dari sifatnya itu berubah atau tidak. Apa sifatnya itu? Ada kalanya warna, kemudian bau dan rasa. Ada warna, bau dan rasa. Kalau salah satunya berubah, itu najis, jadinya air itu mutanajis. Airnya banyak, terkena najis, najisnya itu tidak dimaafkan. Najisnya itu tidak dimaafkan. Maka kalau terkena najis, maka dilihat apakah airnya berubah atau tidak. Kalau tidak, maka tetap suci mensucikan. Thahir mutahhir. Bisa dibuat mandi, bisa dibuat untuk wudu. Tapi kalau umpamanya salah satunya berubah, maka itu jadinya air mutanajis. Air mutanajis artinya kalau air mutanajis itu ya berarti kalau kena badan itu ya kena najis, kena baju, berarti harus disucikan gitu. Tidak bisa dibuat untuk sholat gitu. Kemudian kalau air tersebut itu adalah air yang kurang dari 2 kula, air yang sedikit, air yang kurang dari 216 liter,
air yang tidak memenuhi bejana ataupun tempat mandi itu tidak ada 60 cm persegi, maka nanti kalau terkena najis, kita tahu, oh iya ya terkena kotoran hewan, kotoran tikus dan lain sebagainya gitu kan. Maka itu langsung dihukumi mutanajis. Tidak bisa dibuat untuk apa? Tidak bisa dibuat untuk bersuci, tidak bisa dibuat untuk mandi, tidak bisa mandi besar, tidak bisa dibuat untuk berwudu, tidak bisa. Itu. Kemudian sekarang kalau airnya tersebut itu terkena apa? Air yang kurang dari 2 kullah ini terkena ya najis, tapi najisnya itu dimaafkan. Ada istilah najis itu najis yang dimaafkan, yang tidak dimaafkan. Jadi najis itu ada kalanya dimaafkan. Ya hukumnya najis, tapi bisa dibuat untuk sholat. Kalau terkena, bisa dibuat untuk mensucikan. Tetap hukumnya itu dihukumi ma'fun anhu, atau tidak dimaafkan. Nah, najis yang dimaafkan ini adalah najis hewan yang kalau dibelah tidak ada darah mengalir dari hewan tersebut. Dari hewannya, bukan dari dia menyerap najis dari yang lain, kemudian karena menyerapnya itu jadinya ada darah, kayak apa? Nyamuk itu kan asalnya nggak ada darah, tapi karena mengambil dari manusia jadinya ada darah. Hal ini kalau terkena, kalau ada nyamuk kemudian mengenai air yang itu adalah kurang dari 2 kullah, maka ini namanya air najisnya dimaafkan. Karena memang nyamuk itu asalnya tidak berdarah. Seperti apa? Serangga yang banyak itu kan. Nah, itu juga tidak ada darahnya. Maka kalau terkena air yang airnya itu kurang dari 2 kullah, maka air tersebut itu bisa untuk suci mensucikan selama tidak sengaja untuk dimasukkan. Ada kecoa 1 ember, kemudian ada air, ditaruh begitu. Meskipun dimaafkan asalnya, tapi karena ditaruh jadinya mutanajis. Tidak bisa dibuat untuk suci mensucikan. Itu yang pertama. Yang kedua, itu tidak merubah adanya air tersebut. Bau, rasa, dan warna tidak merubah. Jadi kedua-dua ini itu harus ada pada air yang air itu kurang dari 2 kullah. Air itu dinamakan air sedikit, supaya air itu tetap dinamakan suci mensucikan. Jadi harus tidak ada 2 ini. Paham ya? Nah, jadi kalau kita punya air atau bak mandi di rumah, dilihat air ini ada 2 kullah atau tidak. Air ini atau ukuran dari bak mandi itu kurang lebih ada 60 cm persegi atau tidak. Ada 216 liter atau tidak. Kalau nggak ada, maka ini kalau terkena najis yang dimaafkan, maka itu tetap suci mensucikan.
asalkan tidak sengaja dimasukkan dan tidak merubah. Tidak merubah. Bisa ya? Ya. Itu. Jadi ini ringkasan dari kemarin tentang najis macam-macam air. Au kana kullataini fataghayyara wal kullatani 500 ritlin Baghdadiyin takriban fil asah. Jadi nama di sini tentang ukuran air banyak itu berapa. Jadi di dalam kitab itu, di kitab-kitab ulama yang klasik itu biasanya itu memakai orang-orang yang ada di Kufah ataupun Basrah, yaitu di Baghdad. Baghdad itu Irak. Mereka mengatakan bahwasanya yang dinamakan air banyak itu air yang sama dengan 500 takaran mereka. Lah berapa? Ya sama dengan yang kita jelaskan tadi. Kalau kita sekarang yang kalau di liter itu 216 liter kurang lebih itu, kalau di senti tempatnya itu kurang lebih 60 senti persegi. Ya. Bisa dipahami ya? Ya. Kemudian kalau sudah kita paham, sekarang kita akan menjelaskan tentang kulit bangkai. Faslun fasal wajuludul maitati, kulit bangkai tathuru itu bisa suci dibagi dengan disamak illa jildal kalbi wal khinziri, kecuali kulitnya anjing, babi, wa ma tawallada minhuma, dan anak dari keduanya atau salah satu dari keduanya. Sekarang kita akan menjelaskan tentang kulit bangkai. Kulit bangkai itu bagaimana? Bisa suci apa enggak? Seandainya suci berarti kan bisa dibuat untuk beribadah. Artinya kalau dibuat untuk sajadah bisa dipakai kalau suci kan. Bagaimana? Bisa. Asalkan pertama bukan bangkai anjing. Bukan bangkai anjing. Jadi kulit bangkai. Lah bangkai itu bagaimana sih? Bangkai itu hewan itu kan ada kalanya bisa dimakan. Memang awalnya asalnya bisa dimakan. Artinya syarak mengatakan bahwasanya hewan itu halal. Nah, ada kalanya hewan itu syarak mengatakan tidak halal. Nanti dijelaskan mungkin bab akhir tentang hewan-hewan yang halal dan tidak halal itu ukurannya bagaimana. Jadi hewan itu ada kalanya syarak mengatakan itu bisa dimakan, halal. Ada kalanya syarak mengatakan hewan itu tidak bisa dimakan, haram. Nah, ini ya seperti sapi, kerbau, kambing, ya seterusnya. Haram seperti apa? Seperti harimau, buaya, ya kan? Lah, keduanya ini kalau yang hewan itu yang halal, yang tidak dihukumi bangkai, yang kita jelaskan ini, yang tidak dibangkai, yang tidak bangkai, yang tidak berupa bangkai, yang tidak dinamakan bangkai, itu adalah hewan yang menurut syarak seperti sapi, itu memang hewan-hewan yang memang pada asalnya itu adalah halal,
dan sudah disembelih melalui syarak gitu. Artinya kalau sebaliknya meskipun hewannya itu asalnya adalah yang halal, tapi kalau di situ itu tidak memenuhi persyaratan untuk disembelih, jadi hewan itu nanti kan sembelihannya itu kalau hewan yang mampu untuk bisa disembelih itu kan harus putus hulkum dan marik ataupun jalan pernafasan dan makan dan minum. Itu yang pertama. Yang kedua itu harus muslim atau ahlul kitab lah. Jadi harus muslim ini. Maka kalau memenuhi keduanya ini, maka itu dinamakan halal. Dinamakan hewan itu halal. Tapi kalau salah satunya tidak tidak terpenuhi, maka nanti dihukumi bangkai. Kalau orang menyembelih hewan yang mampu untuk disembelih, karena dalam Islam supaya diketahui ada hewan-hewan itu bisa halal penyembelihannya itu tidak melalui sembelihan. Ada kalanya bisa ditombak atau dipanah gitu kan. Seperti hewan-hewan buruan gitu kan. Jadi sembelihan halalnya atau dikatakan halal itu bukan dengan sembelihan, tapi dengan tusukan itu tadi gitu. Makanya di sini disebutkan hewan-hewan yang mampu untuk disembelih, hewan-hewan Cina itu yang syarak mengatakan itu adalah halal, maka bisa dihukumi tidak bangkai sembelihannya, harus memenuhi dua. Apa itu? Yaitu putus jalan makan minum dan orang yang menyembelih itu. Nah, kalau tidak terpenuhi maka itu dihukumi bangkai. Meskipun yang menyembelih adalah orang muslim, tapi tidak putus ininya jalan pernafasan ataupun makan minum, maka dihukumi bangkai. Kalau seperti itu, seperti sapi umpamanya, maka bagaimana cara supaya kulitnya itu bisa diambil, bisa dimanfaatkan? Caranya itu adalah dengan disamat. Caranya dengan disamat. Begitu juga kulit ini. Kulit hewan-hewan seperti hewan yang tidak pada asalnya itu tidak bisa dimakan. Maka kulitnya itu bisa diambil manfaatnya jadi suci itu kalau disamat. Jadi sama itu apa? Sama itu adalah menghilangkan sesuatu yang kalau lama kelamaan itu menjadi bau, kayak seperti kulit daging yang masih tersisa di situ. Kemudian atau lemak-lemak mungkin di situ kan dihilangkan dengan sesuatu apapun. Bisa mungkin meskipun sesuatu yang bisa menghilangkan itu sesuatu yang najis. Enggak jadi kulit burung kotoran burung umpamanya enggak masalah. Yang penting dihilangkan dari kulit sesuatu yang kalau dihilangkan, kalau kita biarkan lama itu jadi bau gitu. Itu namanya sama dengan sesuatu yang bisa menghilangkan. Sesuatu yang bisa menghilangkan. Mungkin garam bisa seperti itu. Itu bisa suci. Lah, sucinya ini itu dengan ihalah, mengganti dari kedudukan najis ke suci, bukan menghilangkan. Jadi perlu diketahui bahwasanya hukum sesuatu barang suci itu ada dua. Ada kalanya izalah, menghilangkan. Jadi ada kalanya menghilangkan. Menghilangkan itu ya seperti umpamanya ini baju terkena najis, ya kan? Terkena najis, kemudian disucikan dengan air yang sesuai kita jelaskan kemarin dengan persyaratan-persyaratan itu. Itu namanya menghilangkan itu. Itu namanya menghilangkan. Ada kalanya sesuatu yang najis itu menjadi suci itu bukan karena menghilangkan sesuatu yang asalnya najis, tapi mengalihkan.
Ya, contoh dari mengalihkan itu adalah maita, yaitu bangkai, yaitu kulit bangkai. Kulit bangkai itu mengalihkan, dialihkan dari najis ke suci. Contohnya lagi apa? Seperti apa namanya? Ini. Apa namanya itu? Cuka. Alkohol. Cuka itu kan seseorang yang membuat khamr arak, kalau sudah mencapai masa tertentu seperti berbunyi ces itu kan sudah mencapai dinamakan haram gitu. Tapi kalau dia hilang cesnya, dibiarkan tanpa dengan mencampuri apapun, itu namanya beralih dari najis ke suci. Itu bukan menghilangkan, barangnya masih ada di situ, cuma mengalihkan dari najis ke suci. Begitu juga dengan sama. Sama itu bukan menghilangkan, tapi mengalihkan dari najis ke suci. Apa saja yang bisa dibuat, yang bisa dijadikan suci itu, mengalihkan dari najis ke suci, yaitu kedua ini. Kecuali ini tadi, yaitu kulit anjing, kulit babi, atau yang keluar dari keduanya. Keduanya itu maksudnya ada sapi, PS dengan anjing. Maka sama ini. Jadi tidak harus anjing dengan babi atau anjing dengan anjing, bukan. Sama. Anjing dengan sapi, sapi kan suci. Kemudian keluar dari keduanya anak, baik itu berbentuk sapi atau berbentuk anjing, itu tetap tidak boleh. Itu tetap haram, najis. Ini kalau mati itu bangkai. Bangkainya tidak bisa diambil apapun, tidak bisa dimanfaatkan. Yang bisa dimanfaatkan ini yang ini. Dua ini, bangkai dinamakan bangkai karena itu awalnya itu suci, kemudian tidak memenuhi persyaratan itu, atau memang awalnya itu adalah dia memang najis. Maka kalau mati itu bisa disucikan, bisa disucikan, bisa dipaham ya? Tapi bisa ditanya sebentar, apa nanti ya tanya kan? Nanti aja. Tapi bisa ini ya, bisa dipaham. Nanti aja, simpan dulu. Kemudian yang berikutnya itu adalah wajuludul maitati, jadi kulit bangkai tathuru itu bisa suci dibagi dengan disamak. Samak itu tadi jadi menghilangkan sesuatu yang kalau dibiarkan itu jadi bau. Ya, biasanya itu adalah dagingnya, kemudian lemak-lemaknya dan lain sebagainya yang kayak seperti kresek itu dihilangkan dengan sesuatu apapun, meskipun sesuatu yang dibuat untuk menghilangkan itu adalah sesuatu yang najis. Ya, boleh. Itu boleh. Tapi nanti disucikan, ya, bukan dibiarkan itu. Kecuali nanti illa zildal kalbi, kecuali kulit dari anjing, wal khinziri dan babi, wa ma tawallada minhuma, dan sesuatu yang keluar dari keduanya, anak dari salah satunya atau keduanya, au min ahadihima, atau salah satu keduanya. Jadi penjelasannya itu secara singkat begitu. Jadi yang dinamakan maitah kita sudah tahu, kemudian namanya bangkai kita sudah tahu, kemudian namanya samak kita sudah tahu, kemudian kulit bangkai apa saja yang bisa kita ambil manfaatnya, mengalihkan dari najis ke suci. Jadi bukan menghilangkan. Kemudian yang berikutnya adalah wa'azmul maitati, tulang dari bangkai, wa sya'ruha, dan rambutnya,
bulunya najisun, itu najis. Meskipun itu adalah bangkai yang awalnya itu bisa halal dimakan. Apalagi kalau memang awalnya itu memang tidak bisa dimakan, maka itu najis. Illal adami, kecuali manusia. Kalau manusia kan memang suci. Walaqad karramna bani Adam. Allah Subhanahu wa taala telah memuliakan manusia. Memuliakannya itu diantaranya adalah syarat tidak menganggap bahwasanya manusia yang sudah meninggal itu najis. Tidak menganggap seperti itu. Salah satu kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala syarat mengatakan bahwasanya manusia yang sudah meninggal itu tidak najis, begitu. Bisa bisa dimengerti. Ada pertanyaan? Nah, ini banyak. Ya. Sampai di sini aja ya. Iya. Sampai di sini. Ini itu malam dikit tapi paham. Terus lebih Bisa diajarkan kepada yang lain. Mungkin itu saja yang bisa disampaikan. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini bukan pertanyaan tapi ingin lebih jelas.